Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Sulistinuari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu, UPTD SMP Negeri 2 Balongan. Di sini saya bersama rekan saya. Saya Magviro, guru IPS di SMP Negeri 2 Balongan. Di sini kami akan melakukan teknik coaching untuk praobservasi pada supervisi akademik. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Magviro. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Elis. Apa kabar pada siang hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu Elis sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah siang ini kabar saya juga baik ya Ibu ya. Dari 3 hari yang lalu saya itu sudah berkomunikasi dengan Ibu Magviro terkait tugas saya gitu ya sebagai calon guru penggerak. Saya diberi tugas untuk mensupervisi rekan sejawat di sekolah gitu, dan kebetulan saya menanyakan kepada Ibu Magviro ya tentang kesiapannya, dan alhamdulillah Ibu Magviro setuju gitu ya untuk disupervisi. Oke. Untuk kegiatan supervisi ini akan ada 3 tahapan ya Bu ya. Jadi tahapan ini yang pertama ada praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Dan untuk siang hari ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu ya. Nah, dari praobservasi ini ya yang akan kita bahas, kita akan berdiskusi, bertukar pikiran ya tentang harapan dan kesiapan Ibu untuk supervisi besok gitu. Nah, untuk harapan pada siang hari ini ya, untuk diskusi kita, apa harapan Ibu? Saya mempunyai harapan saya bisa meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, saya ingin berdiskusi terkait persiapan dan rencana yang akan saya lakukan dalam pembelajaran yang akan disupervisi Ibu Lis besok. Oke, jadi Ibu ingin bertukar pikiran ya, berdiskusi tentang persiapan-persiapan yang akan Ibu lakukan besok itu terkait dengan supervisi yang akan kita lakukan gitu. Oke, materi dari pembelajaran itu sendiri apa yang akan Ibu ajarkan kepada murid? Untuk kegiatan pembelajaran yang disupervisi besok, saya akan mengajarkan materi tentang aktivitas masyarakat Indonesia di masa Islam. Oke, jadi Ibu akan mengajarkan tentang mata pelajaran IPS ya, yaitu terkait aktivitas masyarakat Indonesia pada masa Islam gitu. Oke, dari materi tersebut tentu ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya itu anak-anak peserta didik itu bisa menguraikan aktivitas aktivitas masyarakat Indonesia pada masa Islam. Oke, jadi tujuannya itu Ibu ingin murid itu dapat menguraikan terkait aktivitas masyarakat Indonesia pada masa Islam tersebut gitu ya. Nah, area apa yang ingin Ibu kembangkan dari materi tersebut? Nah, area yang ingin saya kembangkan itu peserta didik bisa mengetahui sejarah Indonesia, bagaimana Islam itu datang, dan meningkatkan literasi dan mencatat setiap informasi yang disampaikan. Nah, kemudian adanya pengamatan yang dilakukan secara berkelompok sehingga mereka dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, yang diselesaikan dengan berdiskusi dan kerjasama yang baik bersama teman-temannya sesuai dengan gaya belajar yang mereka minati. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan tentang literasi mereka gitu ya. Jadi terus harapan Ibu anak-anak bisa berdiskusi berkelompok ya supaya tercipta kolaborasi gitu ya. Kemudian adanya kerjasama gitu ya. Dan Ibu juga ingin mengelompokkan mereka ke dalam berkelompok yang sesuai dengan mereka minati gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk supervisi tersebut?
Nah, untuk kegiatan supervisi besok, saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial, emosional, dan budaya positif yang sudah dibimbing oleh Ibu Ulis kemarin. Nah, terkait bagaimana mencantumkannya dalam bentuk RPP. Nah, selain RPP, saya juga membuat LKPD yang saya buat ke dalam 3 kelompok yang berbeda-beda sesuai dengan minat belajarnya. Kemudian saya menyiapkan alat peraga wayang sebagai media pembelajaran agar semakin interaktif. Kemudian juga saya menyiapkan rubrik penilaian yang sudah dibimbing oleh Ibu Ulis kemarin. Bentuk penilaiannya itu berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya. Penilaiannya dilakukan ketika pembelajaran berlangsung dan proses pembelajaran serta diskusi kelompok dalam menyelesaikan tugas. Oke, wah. Jadi Ibu sudah menyiapkan RPP terkait pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Seperti yang saya lihat ini sudah sangat baik ya. Kemudian Ibu juga mencantumkan pembelajaran sosial emosional dan di sini juga ada budaya positif yang Ibu masukkan ya. Kemudian juga Ibu sudah menyiapkan LKPD ya Bu ya yang sesuai dengan minat murid gitu. Oke, luar biasa sekali ya Ibu ya. Kemudian dari semua RPP yang sudah Ibu buat, kemudian LKPD, ada juga penilaian ya Bu ya, rubrik penilaiannya yang sesuai dengan kelompoknya gitu ya. Oke. Strategi apa yang akan Ibu kembangkan gitu untuk RPP tersebut? Strategi yang saya ingin kembangkan di RPP itu pembelajaran diferensiasi. Setelah saya amati, siswa-siswa itu ternyata memiliki kecenderungan berbeda dalam gaya belajar. Nah, biasanya mereka itu ada 3. Yang pertama itu audio, terus ada audio visual, dan kinestetik. Nah, untuk yang visual, saya itu sudah menyiapkan QR kode, dan untuk audio visual, saya sudah menyiapkan YouTube agar bisa menarik siswa, dan untuk kinestetik, saya sudah menyiapkan alat peraga berupa wayang dari kardus. Oh gitu. Jadi Ibu sudah menyiapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, yang sudah Ibu kelompokkan gitu ya. Untuk kelompoknya itu menjadi 3 kelompok gitu ya. Ada yang visual, kemudian audio visual, dan juga kinestetik ya. Untuk yang visual tersebut Ibu sudah menyiapkan materi dalam QR code gitu ya, ada internet. Kemudian untuk visual Ibu mempersiapkan video pembelajaran dari YouTube gitu ya. Dan yang terakhir untuk kinestetik Ibu mempersiapkan untuk alat peraga wayang. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Apa yang sudah Ibu persiapkan ini gitu ya. Saya jadi tidak sabar nih. Nah, oke. Kemudian dari semua persiapan dari awal tadi sampai ini, adakah yang ingin Ibu tambahkan? Nah, dari semua yang sudah saya susun itu masih ada yang saya khawatirkan, Bu. Oke, jadi dari yang tadi Ibu ceritakan masih ada khawatiran gitu ya. Oke, apa itu Bu kira-kira? Nah, ini Bu, saya khawatir itu ada disiplin waktu. Disiplin waktu. Jadi apa yang menjadi hambatan Ibu untuk disiplin waktu ini? Nah, karena nanti kan di pembelajarannya itu ada diskusi kelompok ya Bu ya. Kalau namanya diskusi kelompok kan pasti butuh waktu yang banyak. Nah, saya takut ketika proses pembelajaran belum selesai itu waktunya sudah habis, sudah bel istirahat. Oke, jadi iya betul sekali ya Bu. Jadi ketika belajar itu ketika udah kayak asik gitu ya, apalagi ditambah ada diskusi, kadang kita itu jadi lupa waktu gitu ya, siswa itu kayak lupa waktu gitu, takutnya malah jadi mengganggu jam istirahat gitu kan. Oke, dari hambatan tersebut gitu ya, terkait dengan masalah disiplin waktu gitu ya, dan alhamdulillah kita sudah menemukan solusinya gitu. Nah, siapa yang akan Ibu mintai tolong gitu untuk bisa ada ketepatan waktu. Nah, karena kan pembelajarannya di dalam kelas, nah, saya ingin meminta tolong kepada siswa untuk dapat disiplin dengan waktu ketika berdiskusi kelompok sehingga murid dapat memaksimalkan waktu dengan baik.
Ya, jadi Ibu karena ini pembelajaran dalam kelas ya Bu ya, jadi Ibu ingin meminta murid untuk Disiplin dalam disiplin dalam berdiskusi. Oke, baik ya. Kapan rencana tersebut akan dilakukan Bu? Nah, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Nah, pas besok diadakan supervisi, semua persiapan dan rencana ini bisa dilaksanakan. Oke, jadi lebih cepat, lebih baik. Jadi ketika besok supervisi itu mudah-mudahan apa yang sudah kita siapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa sekali. Apa komitmen Ibu terkait rencana ke depannya? Komitmen saya ini pengen melaksanakan segala rencana-rencana ini sesuai dengan apa yang sudah saya persiapkan, yakni penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif dalam kelas. Nah, saya nanti pengen menggunakan LKPD untuk mempermudah penerimaan materi dan tugas murid yang sesuai dengan minat belajar murid. Oke, jadi komitmen Ibu ya, Ibu ingin melaksanakan pembelajarannya itu sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran yang sosial emosional dan penerapan budaya positif gitu ya. Kemudian juga Ibu akan menggunakan LKPD gitu ya, dan penilaian rubrik penilaian sesuai dengan minat murid gitu ya Bu ya. Oke. Oke, kemudian apa kesimpulan diskusi kita pada siang hari ini? Kesimpulan dari diskusi kita hari ini itu nanti akan disupervisi waktunya itu besok di mata pelajaran saya IPS di kelas 7A. Materinya itu tentang aktivitas masyarakat Indonesia di masa Islam. Nah, tujuan dari pembelajarannya itu saya pengen siswa itu bisa menguraikan ini ya materinya yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, sehingga siswa itu bisa mampu menambah wawasan sejarah dan mampu menjawab tugas yang diberikan melalui pengamatan dan diskusi kelompok dengan adanya kolaborasi, kerjasama, dan diskusi yang baik dengan teman-temannya. Kemudian saya pengen menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial, emosional, dan budaya positif. Nah, sesuai dengan RPP yang sudah dibuat dengan gaya belajar murid, yakni visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, untuk anak visual, saya sudah menyiapkan materi pembelajaran yang bisa diakses dengan QR code. Untuk yang audio, saya sudah menyiapkan pembelajaran itu dengan internet, yaitu melalui YouTube, sehingga bisa menarik ya Bu ya. Dan untuk kinestetik, saya sudah menyiapkan alat peraga berupa wayang dari kertas. Nah, selain itu saya juga sudah menerapkan KSE dan budaya positif tadi. Nah, lalu dituangkan dalam rubrik penilaiannya itu, Bu. Nah, jadi kan sesuai dengan minat belajarnya dan gaya belajarnya ya. Nah, tugasnya juga itu ya, saya sudah sesuaikan dengan tadi minat belajar siswa. Wow, dari A sampai Z ya luar biasa sekali ya kesimpulannya. Jadi Ibu tadi dari mulai persiapannya gitu ya, apa yang Ibu siapkan gitu ya, terus pembelajarannya gitu. Ada hambatan juga, terus Ibu sudah menemukan solusinya gitu ya. Jadi sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, apa perasaan Ibu pada siang hari ini setelah kita berdiskusi? Iya Bu, saya senang sekali Bu, dan akhirnya bisa lega Bu, sudah menceritakan semua dari mulai persiapan, terus kekhawatiran saya, dan akhirnya menemukan solusi dari diskusi kita hari ini. Makasih ya Bu ya, udah mau dengerin, udah mau cerita diskusi siang hari ini. Iya Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya kita di ujung pembicaraan ini kita sudah berdiskusi banyak, alhamdulillah, dan besok kita akan melakukan supervisi. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar ya sesuai yang kita harapkan, dan Ibu bisa menambah wawasan dan meningkatkan kompetensinya pada pembelajaran. Nah, terima kasih Bu atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa di dalam hati. Siap, sebelum belajar mari kita berbaca doa di dalam hati. Baca doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Ya. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan kalian berdiri di tempat masing-masing. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sok, silakan kalian kembali duduk di tempat masing-masing. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang aktivitas manusia di masa Hindu-Buddha. Gimana kalian? Masih ada yang belum paham atau ada yang masih belum mengerti? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung? Semuanya jelas materi minggu kemarin? Oke, Ibu akan mengulas sedikit ya materi minggu kemarin, yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa aksara Hindu dan Buddha. Dan masyarakat Indonesia di masa Islam akan kita bahas hari ini. Nah, sedikit mengulas materi minggu kemarin, yaitu masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Bagaimana sih teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Masih ingat? Ada 5 teori. Yang pertama ada teori Brahmana. Bagaimana agama Hindu itu dibawa oleh kaum Brahmana, yaitu kaum pendeta. Lalu ada teori Waisa oleh para kaum bangsawan dan raja. Lalu ada teori Ksatria bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum para kesatria atau para pejuang. Lalu ada teori Sudra, bagaimana agama Hindu itu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang. Dan yang kelima ada teori arus balik, bagaimana agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para putra-putri bangsawan atau anak raja yang menimba ilmu di India, lalu pulang lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, itu sekilas materi yang kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang aktivitas masyarakat Indonesia di masa Islam. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari materi ini? Kenapa kira-kira? Kenapa sih begitu pentingkah materi ini sehingga kita harus belajar materi aktivitas manusia di masa Islam? Nah, kita tahu ya, ibu, kalian, dan teman-teman kita yang lain, guru-guru yang lain, dan TU itu semuanya beragama Muslim, ya kan? Islam. Jadi dengan mempelajari materi hari ini, kita bisa tahu bagaimana sejarahnya agama Islam itu bisa sampai ke Indonesia, ke Nusantara, sampai akhirnya kita bisa memeluk agama Islam. Dan tokoh-tokohnya siapa saja yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu ya, pentingnya kita belajar materi hari ini.
Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa menguraikan aktivitas masyarakat Indonesia di masa Islam. Coba kalian perhatikan gambar di layar papan tulis ya, di PPT. Wilayah-wilayah peta apa ini? Peta Indonesia, negara kita tercinta. Nah, bagaimana sih awal dari masuknya agama Islam di Indonesia ini ya, letak geografis Indonesia yang letaknya sangat strategis menyebabkan pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Nah, jadi karena Indonesia itu berada di antara persilangan ya. Nah, di sini ada yang namanya Selat Malaka yang ibu ini ya. Di sini adalah Selat Malaka. Selat yang memisahkan Indonesia dengan Malaysia. Nah, coba kalian perhatikan lagi gambar yang ada di layar ya. Di sini ada tulisan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, ini adalah masjid, gambar atapnya ya, Masjid Demak. Atapnya berbentuk apa? Berbentuk tumpang. Nah, di sini merupakan bentuk akulturasi budaya yang merupakan salah satu cara penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu melakukan akulturasi percampuran budaya asli Indonesia yang lebih dulu yaitu ada Hindu dan dimasukkan dengan unsur-unsur agama Islam. Selanjutnya Ibu akan ada tayangan video yang akan menjelaskan aktivitas masyarakat pada masa Islam. Tanah kelahirannya yaitu Arab datang ke Kepulauan Indonesia. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang di Nurul Sin Tangsu yang menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi telah ada perundingan pedagang Arab di Polisi atau Barus pantai barat Sumatera. Teori Persia. Pendapat kedua dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Dia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Diperkirakan pada abad ke-13. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Seperti yang berkembang dalam tradisi Tahun di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Di Jawa ada pembuatan Asyura untuk memperingati 1 Muharram. Teori ujaran. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Slok Perdroyer yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat tayangan video tadi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, selanjutnya yaitu tentang bagaimana media penyebaran agama Islam di Indonesia sehingga bisa diterima masyarakat Indonesia sampai saat ini. Yang pertama ada melalui pernikahan, di mana para pedagang ini melakukan pendekatan dengan para raja bangsawan untuk melakukan ini ya, pernikahan dengan salah satu putri mereka sehingga mereka bisa menikah dan mengislamkan putri dari kerajaan setempat. Yang kedua melalui ini ya, melalui kesenian. Nah, salah satu kesenian yang digunakan untuk penyebaran media agama Islam yaitu melalui wayang kulit. Nah, sini Ibu sudah menyediakan contoh dari gambar wayang kulit. Nah, di mana wayang kulit ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Kita tahu wayang kulit itu adalah salah satu bentuk peninggalan kebudayaan agama Hindu. Nah, oleh para wali dan tokoh penyebar agama Islam ini diakulturasi, dicampur dengan kebudayaan Islam. Di mana wayang ini tokohnya yang semula oleh
sebelum pada masa agama Hindu, tokoh Nakula Sadewa itu diganti dengan tokoh-tokoh Islam. Begitu pula dengan alur ceritanya, dimasukkan unsur-unsur Islam. Nah, untuk kalian ketahui bahwa Sunan Kalijaga yaitu adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa, melakukan pendekatan ke masyarakat setempat yang belum memeluk agama Islam dengan cara melakukan pagelaran wayang. Nah, itu salah satu bentuk pendekatannya. Beliau ini dikenal sebagai ahli dalang yang sangat piawai, yang sangat mahir, yang sangat jago. Sehingga masyarakat itu sangat tertarik untuk melihat pagelaran wayang. Nah, sehingga mereka tertarik untuk mempelajari agama Islam. Nah, selanjutnya kita akan relaksasi sejenak. Kalian dimohon untuk memejamkan mata selama 1 menit dan hilangkan semua penat, kegelisahan, masalah ya, agar kita bisa merefresh pikiran kita. Silakan bisa kalian pejamkan mata. Ayo silakan pejamkan mata. Sejenak pejamkan mata. Silakan nikmati alunan musik ini. Hilangkan segala penat yang kalian rasakan. Ambil nafas. Hembuskan perlahan. Tenangkan pikiran kalian. Buang masalah yang ada. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Ingat kembali tujuan kalian sekolah. Tujuan kalian sekolah. Cita-cita yang ingin kalian gapai. Ambil nafas. Keluarkan perlahan. Ambil nafas, hembuskan. Silakan buka mata kalian kembali. Ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di mana Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Visual kelompok 2 tentang audio. Dan kelompok 3 tentang kinestik. Ya. Nah, untuk kelompok 1 kalian bisa melihat gambar yang ada pada LKPD dan silakan kalian kerjakan bersama tim kalian. Nah, untuk kelompok 2 silakan handphonenya dikeluarkan dan aplikasi scan barcode-nya bisa digunakan untuk men-scan
video yang akan muncul pada scan barcode. Dan untuk kelompok 3, kalian silakan gunakan alat media wayang kulit untuk mengerjakan LKPD yang terdapat di kertas ini ya. Bisa dimengerti? Oke, silakan kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, berhubung kita dibatasi oleh waktu dan waktu diskusi kalian sudah selesai, kelompok 1 silakan kalian presentasi hasil diskusi kelompok minggu depan dengan menampilkan gambar ataupun bentuk laporan tulisan. Untuk kelompok 2 silakan kalian membuat bisa video, bisa podcast ya untuk laporan hasil diskusi kalian. Dan untuk kelompok 3 kalian menyajikan laporan hasil diskusi kelompok kalian dengan cara presentasi ke depan kelas dengan menggunakan media wayang kulit ya, sebagai bentuk hasil diskusi kelompok kalian. Bisa dimengerti? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Anis? Boleh nggak Bu? Videonya di-upload di TikTok Bu? Ya, silakan kalian bisa kembangkan hasil video kalian di TikTok, di YouTube, sekreativitas mungkin yang kalian bisa. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengisi feedback yang sudah Ibu kirimkan ke dalam grup WhatsApp kelas kalian. Kalian bisa memberi masukan dan saran untuk pembelajaran minggu depan dan selanjutnya. Nah, berhubung waktunya sudah habis, kita alangkah lebih baiknya membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa di dalam hati. Ya Anis, terima kasih sudah memimpin teman-temannya. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.